Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan aktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan ulun untuk menyampaikan tausiah singkat yang bertemakan tentang bersedekah dan juga keutamaannya. Kata sedekah ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi masih banyak orang yang enggan melakukan amalan yang sangat mulia ini. Sedekah itu banyak sekali faedahnya. Maka dari itu kita disunahkan melakukan sedekah, lantaran sedekah akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Contoh manfaat yang bisa kita lihat secara tidak langsung maupun secara langsung bersedekah yaitu 1. Sedekah dapat mengangkat derajat seseorang. Orang yang selalu mendekahkan sebagian dari hartanya, niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu akan selalu mendapatkan limpahan keberkahan rezekinya, dilipat gandakan, akan selalu merasa cukup. Akan tetapi berbeda dengan orang yang kikir. Walaupun ia banyak hartanya, tetapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagian bentuk ketidakberkahan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatum min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullahu." Yang artinya, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Tidak ada orang yang merendah diri karena Allah, melainkan Allah akan menambah derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. 2. Pasti diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengganti sedekah itu segera di dunia, dan Allah akan memberikan balasan dan limpahan dan ganjaran di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Saba ayat 39, "Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Yang artinya, maka barang apa saja yang engkau infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang terbaik. 3. Malaikat mendoakan untuk orang yang bersedekah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, yang artinya ketika seseorang hamba berada pada waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya, lalu salah satu berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berimpak." Lalu malaikat yang lainnya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya." Jadi itulah teman-teman di antara beberapa fadilah sedekah. Kiranya inilah yang dapat ulun sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kalau ingin pergi ke Turki, harus banyak menabung duit. Kalau ingin banyak rezeki, perbanyak sedekah, janganlah pelit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang lainnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita lafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, ulun ingin menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan keutamaan bersedekah.
Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya adalah bersedekah. Bersedekah dapat kita lakukan dengan sedekah harta, waktu, pikiran atau ilmu pengetahuan dan tenaga. Tidak ada ketentuan nominal yang mesti kita keluarkan ketika kita akan bersedekah. Ini menandakan bahwasanya semua orang bisa bersedekah meski hanya dengan menggunakan tenaganya. Jika mempunyai harta yang berlimpah, maka dapat bersedekah dengan menggunakan hartanya. Bagi yang mempunyai ladang, maka bisa bersedekah dengan hasil panennya. Sementara yang hanya mempunyai tenaga, maka dapat bersedekah dengan hanya menggunakan tenaganya. Ketika kita akan bersedekah harta, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena sejatinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Secara zahir mungkin terlihat berkurang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Tentu saja balasan sedekah itu bisa dalam berupa rezeki yang lain, bisa dalam bentuk kesehatan, anak-anak yang soleh atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 10 biji. Allah melipat gandakan bagi yang ia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Bayangkan betapa banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketika kita bersedekah. Sampai kapanpun kita tidak akan dapat menghitungnya, karena yang digunakan untuk menghitung bukan lagi hitung-hitungan manusia, melainkan matematikanya Allah yang Maha baik. Masya Allah. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatun min malin." Artinya sedekah tidaklah mengurangi harta. Ada sebuah kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kaya raya. Beliau memiliki kegemaran bersedekah dengan hartanya. Harta yang disedekahkan jika dinilai dengan uang sekarang sangatlah banyak. Apakah beliau menjadi miskin karena sedekahnya? Tidak, justru kekayaan beliau semakin bertambah-tambah. Teman-teman semua, mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki yang halal, barokah dan berlimpah ruah sehingga kita dapat bersedekah setiap harinya dengan sebanyak-banyaknya. Amin. Kiranya inilah yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan, dan nikmat lainnya. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita lafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini insyaallah ulun akan menyampaikan tausiah singkat yang bertemakan keutamaan bersalawat. Sahabat-sahabat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, ulun ingin bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau cinta, apa buktinya? Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa mengasihi dan mencintai kepada beliau. Dan salah satu di antara bukti cinta kita adalah dengan memperbanyak membaca salawat. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat adalah salah satu amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat mempunyai banyak sekali keutamaan yang diantaranya yang pertama, membaca salawat
termasuk wujud mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Yang kedua, orang yang bersalawat akan Allah beri rahmat dan Allah angkat derajatnya. Yang ketiga, orang yang bersalawat 1 kali akan dituliskan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 keburukan darinya. Yang keempat, membaca salawat menjadi kunci terkabulnya doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah umat Islam dianjurkan mengawali doa dengan membaca salawat. Yang kelima, membaca salawat menjadi syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang membacanya. Yang keenam, salawat bisa menjadi bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Yang ketujuh, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umatnya ialah doa. Semakin banyak seorang muslim bersalawat, maka semakin cinta kita kepada Nabi dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencintai kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang mencintaiku niscaya ia berkumpul bersamaku di dalam surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang berkumpul bersama beliau di dalam surga. Kiranya inilah yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Burung dara burung cendrawasih cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi al ulumi wal hikam. Amma ba'. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in ghafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambah. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufur atas nikmat yang aku berikan, maka ingatlah kata Allah, adabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada seorang hamba Allah yang anggun kepribadiannya, lembut budi pekertinya, serta penuh kesederhanaan dalam hidupnya, yakni Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memperpanjang muqaddimah lagi, pada kesempatan kali ini izinkan ulun untuk menyampaikan sedikit tausiah singkat tentang keutamaan akhlak yang mulia. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara kita tentang akhlak, tentunya akhlak ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena apa? Karena akhlak merupakan suatu perangai, suatu tingkah laku seseorang dalam ia menjalani kehidupan, dan juga akhlak merupakan suatu hal yang penting. Karena dengan akhlak
bisa melihat, bisa mengukur suatu kehormatan dari seseorang. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan dalam lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan masyarakat kita, banyak akhlak-akhlak yang jelek. Tentu ini membuat kita menjadi resah, merasa tidak nyaman dalam kita menjalani kehidupan. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, semoga kita terhindarkan dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Misalnya, masih banyak yang suka menggibah, masih banyak yang suka membicarakan kejelekan orang lain sana sini, padahal belum tentu ia lebih baik daripada orang yang ia bicarakan tersebut. Dan juga masih banyak yang iri dengki, dengki kepada sesama, dengki kepada teman, dengki kepada keluarga. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah contoh akhlak-akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak-akhlak yang tercela. Semoga kita dijauhkan dari akhlak-akhlak tercela ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh suri tauladan yang sudah seharusnya kita ikuti dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh dan patonah. Dan juga mungkin sudah sama-sama kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau merupakan sosok yang memiliki semangat juang yang tinggi dan keteladanan yang luar biasa. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa mengikuti keteladanannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaqi." Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyempurnakan akhlak. Teman-teman, dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya akhlak merupakan pondasi. Akhlak merupakan suatu hal yang besar. Akhlak merupakan suatu hal yang penting bagi kita menjalani kehidupan kita. Teman-teman, oleh karena itu, mari kita sama-sama memperbaiki akhlak-akhlak kita, memperbaiki perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga kita terjauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ulun tutup tausiah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita masih dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana semestinya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini insya Allah ulun akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan hubbud dunia. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubbud dunia artinya cinta akan dunia. Hubbud dunia merupakan suatu sifat dan perilaku pada diri seseorang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama di dalam hidupnya. Bahkan ia lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Artinya, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan akan kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan daripada bagianmu dari kenikmatan di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai seseorang yang berbuat kerusakan. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai seseorang yang berbuat kerusakan, dan juga Allah tidak menyukai seseorang yang terlalu mengutamakan dunia tanpa mengingat kehidupan di akhirat kelak. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya di dalam diri seseorang yang memiliki sifat hubud dunia terdapat beberapa ciri di dalam dirinya. Di antaranya menjadikan dunia sebagai tujuan utama di dalam hidupnya tanpa mengingat kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, disuruh mengerjakan sholat ditinggalkan, disuruh membayar zakat tidak ditunaikan, dan sebagainya. Seterusnya lagi, tidak mensyukuri atas apa yang telah Allah beri terhadap dirinya. Contohnya, diberi nikmat yang banyak, ia lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat yang sedikit, ia lalai dan berputus asa dan mengira bahwa Allah tidak adil terhadap dirinya. Seterusnya lagi, kikir, tamak, dan menghalalkan berbagai cara untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta karena takut jatuh miskin dan kekurangan harta. Baiklah teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sifat hubud dunia sangat berbahaya bagi diri seseorang, karena dapat melemahkan keimanan seseorang dan dapat melalaikan seseorang dari kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindari sifat hubud dunia dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan beberapa hal. Yang pertama, selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Yang ketiga, mengingat mati dan mengingat bahwa harta yang kita miliki di dunia tidak dapat kita bawa ke akhirat kelak. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari uraian yang ulun sampaikan dapat kita simpulkan bahwa Allah tidak menyukai seseorang yang terlalu mengutamakan dunia tanpa mengingat kehidupan di akhirat kelak. Kiranya inilah yang dapat ulun sampaikan. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang menyikat gigi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong ulun tausiah lagi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita bersama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan nikmat lainnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama mari kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan ulun untuk menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan adab dalam berbicara. Berbicara adalah kebutuhan. Dengan berbicara kita bisa mengungkapkan keinginan dan maksud yang ada di dalam hati kita. Meskipun sebenarnya tidak semua yang ada di dalam hati harus kita ungkapkan dengan kata-kata. Manusia memiliki potensi yang luar biasa dalam berbicara. Itu semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi di balik itu ada hal yang perlu diperhatikan dalam adab berbicara. Berikut ini beberapa adab dalam berbicara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin kita ucapkan. Setelah direnungkan dan dipikirkan bahwa kata yang ingin kita ucapkan itu baik, maka ucapkanlah. Dan sebaliknya, jika kata yang ingin kita ucapkan itu tidak baik, maka hendaklah ia menahan diri dan lebih baik diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau jika tidak bisa, lebih baik diam. Riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, sedikit berbicara lebih utama. Orang yang senang berbicara lama-lama, maka akan sulit mengendalikan diri dari kesalahan. Tanpa terasa akan muncul kata yang baik dan kata yang buruk. Yang ketiga, tidak membicarakan apa yang didengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Yang artinya, cukup seseorang dikatakan dusta apabila ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Yang keempat, tidak mengutuk dan berkata kotor. Yang kelima, tidak berdusta meski sekadar membuat orang tertawa. Yang keenam, tidak membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Menghindari perbuatan mengunjing, gibah, atau adu domba. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya. Juga tidak menampakkan bahwa kamu mengetahui apa yang dibicarakannya. Tidak menganggap rendah pendapatnya dan tidak mendustakannya. Yang terakhir adalah menghindari perkataan kasar, keras, dan menyakiti perasaan, karena itu akan menimbulkan kebencian, permusuhan, dan pertengkaran. Nah, jadi itulah beberapa adab dalam berbicara. Mari kita sama-sama memperbaiki akhlak-akhlak kita dalam berbicara. Karena dimanapun kita berada, adab dan akhlak itu dijunjung tinggi-tinggi. Demikian sedikit tausiah dari ulun, semoga dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Burung cendrawasih bulunya indah, sore hari terbang ke barat, orang yang pandai menjaga lidah, insya Allah selamat dunia akhirat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan nikmat lainnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, insya Allah ulun akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan tentang mengingat kematian. Sahabat-sahabat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian merupakan suatu hal yang pasti dalam kehidupan kita. Ia pasti akan datang pada waktu dan tempat yang tidak kita ketahui. Jika waktunya sudah tiba, maka kita tidak akan dapat menundanya walau hanya sedetik pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, yang artinya setiap manusia itu pasti mati. Maka apabila telah datang waktu kematian mereka, tidak dapat menunda mereka barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Dengan demikian, kematian tidak perlu kita takuti. Adalah kesia-siaan bila kita takut terhadap kematian yang pasti akan datang menghampiri. Ketakutan terhadapnya tidak memiliki pengaruh dan tidak akan mengubah apapun. Bagaimanapun ia akan tetap datang. Oleh karena itu, kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk ingat. Ingat mati, bukan takut mati. Berbeda dengan takut mati, ingat mati memiliki pengaruh positif yang sangat besar terhadap diri kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa memperbanyak mengingat mati, ia dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, bersegera untuk bertaubat. Kedua, qanaah hatinya. Ketiga, semakin semangat untuk beribadah. Dan barang siapa lupa mati, ia akan dihukum dengan 3 hal. Pertama, menunda-nunda taubat. Kedua, meninggalkan ridha dengan rizki yang cukup. Ketiga, malas dalam beribadah. Jadi, pengaruh positif ingat mati sangatlah besar terhadap diri kita, baik untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat kelak. Sahabat-sahabat semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu ingat dengan kematian, dan semoga kita semua nantinya dimatikan oleh Allah dalam iman yang sempurna dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian tausiah singkat dari ulun. Ampun maaf apabila ada kesalahan ataupun kekhilafan. Petik mangga dapat 5. Cuci dulu supaya bersih. Tausiah ulun tidaklah lama. Cukup sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, dan nikmat lainnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita lafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Dalam kesempatan ini, izinkan ulun untuk menyampaikan sedikit tausiah yang bertema pentingnya sholat 5 waktu. Karena sholat adalah tiangnya agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin." Yang artinya, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, berarti ia telah mendirikan agamanya. Dan orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang meruntuhkan agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Sholat adalah kunci diterima atau tidaknya setiap amalan yang kita lakukan. Bahkan sholat menjadi penentu utama pada saat manusia ditimbang amalnya nanti di yaumul hisab. Manakala sholat kita baik, maka akan diterima seluruh amal ibadah kita. Tetapi manakala sholat kita buruk, maka akan ditolak seluruh amal ibadahnya. Maka oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim perlu menjaga dan memperhatikan sholat-sholat kita agar terselamatkan dan dijauhkan dari siksa neraka Saqar. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 dan 43, "Masalakakum fis saqar?" Qalu alam naku minal musallin, yang artinya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah, janganlah kita mencoba meninggalkan sholat, karena sholat adalah tiangnya agama dan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu Quran, dan kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh mengetahui Allah dengan sholat lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah lain. Dan sungguh mengetahui Allah dengan apa yang kalian kerjakan. Dan ya, demikian tausiah singkat dari ulun. Jika demikian tausiah singkat dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, dan nikmat lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada kekasih kita, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama-sama kita lafazkan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ulun akan menyampaikan tausiah singkat yang bertemakan tentang taubat. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sebagai manusia pasti memiliki kesalahan ataupun dosa. Baik itu kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada makhluknya, baik itu yang secara sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Bahkan terkadang kita sebagai manusia sering meremehkan dosa, sehingga lama-kelamaan dosa itu menutupi hati dan pikiran kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu." Yang artinya, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Dan apabila ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jika hati rusak akibat dosa, maka jalan yang harus kita tempuh adalah dengan segera bertaubat. Adapun syarat-syarat taubat yang disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah jika seorang mengerja dosa atau maksiat kepada Allah Ta'ala, maka syarat taubatnya ada 3. Yang pertama, ayyuqali'a anil maksiyati, bahwa ia berhenti dari mengerja dosa tersebut. Yang kedua,
ayyandama ala fi'liha, bahwa ia menyesal atas dosa yang telah ia perbuat. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, bahwa ia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi selamanya. Jika salah satu dari syarat-syarat yang tiga ini tidak ada, maka tidak sahlah taubatnya. Adapun jika seorang mengerja dosa atau maksiat kepada sesama makhluk, maka syarat taubatnya ada 4. Yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga adalah sama sebagaimana yang telah ulun sebutkan sebelumnya tadi. Adapun syarat yang keempat, bahwa adalah ia harus meminta rela atau minta ampun kepada orang yang bersangkutan. Teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Wahai manusia, bertaubatlah kalian dan meminta ampunlah kalian atau beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari sebanyak 100 kali." Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bertaubat setiap hari sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak dapat jaminan surga? Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rajin bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terima segala taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Kiranya inilah yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Ada itik bermain di kali, ikan terusik pergilah sudah. Akhirnya selesai tausiah ulun ini. Semoga kita mendapat berkah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.